Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah wa yuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa 'adah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, yang terus memberikan kepada kita taufik hidayah serta inayahnya, sehingganya terasa ringanlah kita untuk melakukan hal-hal yang bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kelak itu bisa menjadi bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya Allah terus memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita dan kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terturun untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, akhwat yang dicintai oleh Allah, sementara ulun sebelumnya tadi ada sembahyang di masjid, jadi ulun sembahyang di rumah. Soalnya batis ulun nih bangkak, mungkin bakal semalam tuh ada luka infeksi. Nah, jadi karena di beberapa rukun ulun kada sempurna sembahyangnya nih, kayak ulun duduk antara dua sujud kan kada mungkin, habis itu tahiyatnya belum bisa sempurna. Maka kalau ada yang bisa lebih sempurna rukunnya, maka bilanya ulun yang jadi imam itu bisa jadi sembahyangnya kada sah. Karena ada yang lebih sempurna rukunnya, bacaannya misalnya, atau rukunnya ada yang lebih sempurna, sedangkan ulun memaksakan dengan keadaan ulun yang mungkin rukunnya kada sempurna, maka sembahyang kita bisa jadi kada sah. Makanya tadi ulun sembahyang di rumah, jadi hanyar kesini misi, hanyar kita baca kitab di sini. Nah itu tadi, makanya ulun di luar aja tadi begana, karena sudah di rumah, karena rukunnya kada belum bisa sempurna rukun sembahyang ya ulun. Makanya tadi minta tolong lawan kaum supaya jadi imam. Nah itu kada, makanya ulun tadi di luar. Nah itu minta rela ulun tadi. Kemudian dalam musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin radhiyallahu taala anhu wa ankum ila anqal. Kemudian kita sampai kepada hadis yang selanjutnya dari kitab atau bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yakni bab tentang menjelaskan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dikatakan bahwasanya Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqiya raqban birrauha faqala manil qaum qalu al-muslimuna faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilaihi imra'atun sabiyat faqalat ali hadza hajj qala na'am walaki ajrun rawahu Muslim. Hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah suatu hari, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, baginda Rasul ini di perjalanan tetamu lawan satu rombongan. Jadi ada rombongan yang lagi berkendaraan. Kalau dahulu kan mungkin rombongan pakai onta atau pakai kuda atau pakai keledai. Jadi biasanya di Arab itu di zaman dulu kalau melakukan perjalanan itu kada sorangan.
Jadi berombongan, kemudian ada yang bawa bekal, ada yang bawa ini segala macam. Dan juga dikatakan bahwasanya makruh hukumnya kalau kita melakukan perjalanan itu sorangan. Jadi makruh hukumnya. Jadi kalau kita perjalanan jauh nih, entah kita misalnya tulak kemana aja, bagi laki-laki khususnya itu hukumnya makruh kalau ingin tulak sorangan, minimal berdua. Jadi berkawan lah berdua. Sehingganya aja ada kawan yang saling mengingatkan di dalam kebaikan. Jadi harus ada kawan bilanya kita melakukan perjalanan. Kalau sorangan itu hukumnya makruh. Kalau bebinian itu jika keluar dari rumahnya tanpa seizin dari suami itu hukumnya haram. Dan keluar dari rumah pun kalau bisa itu ada mahram yang menemaninya. Kecuali misalnya ke tempat yang mungkin artinya sudah biasa kayak misalnya kemana, tapi tetap juga kalau bisa tetap harus ada mahram yang menemani. Kecuali misalnya kayak begawi kah atau apakah segala macam. Makanya di dalam syariat kita, agama Islam khususnya itu memuliakan bebinian, sehingganya bebinian ini dijaga di dalam rumahnya bukan karena apa, tetapi semata-mata ingin mengangkat kehormatan seorang binian. Nah itu makanya kalau bebinian keluar dari rumahnya itu harus izin dari mahramnya, entah itu suami atau abahnya atau kakaknya yang kemudian mungkin kedua orang tuanya, maka harus ada izin dari mahramnya. Itu kalau melakukan sebuah perjalanan. Makanya kemudian di sini ketika baginda Rasulullah SAW di perjalanan bertemu dengan sekelompok atau satu rombongan, yang mana kemudian mereka ini hendak melakukan ibadah haji. Jadi dan kayak kita juga kan dahulu kan pakai kapal. Lain kayak wah ini kan pakai pesawat. Kalau dahulu kan pakai kapal, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Wah ini kan pakai pesawat 10 jam sampai. Pun sama dengan orang-orang Arab dahulu, itu bisa menempuh perjalanan, bisa ada yang 2 minggu, ada yang sampai sebulan, ada yang sampai 2 bulan. Makanya mereka itu biasanya melakukan perjalanan itu berombongan, sehingganya ada yang bawa bekal, ada yang bawa makan, ada yang bawa minum dan segala macam. Maka ketika di Rauha, baginda Rasulullah SAW bertemu dengan sekelompok orang, sehingganya baginda Rasulullah SAW bertakun. Jadi ujar baginda Rasul, manil qaum, siapa jar, kemudian rombongan ini rombongan siapa? Kemudian kalau mereka menjawab al muslimuna, kami adalah orang-orang muslim. Sehingganya para ulama hadis berpendapat bahwa bagaimana bisa kemudian ada seseorang yang kada kenal lawan baginda Rasulullah SAW. Sehingganya ujar para ulama hadis bisa jadi al muslimun atau orang-orang muslim ini yang pertama ujar para ulama hadis bisa jadi bertemu dengan baginda Rasul ini ketika di malam hari, sehingganya mereka kada melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah mereka adalah orang-orang muslim yang Islam atau masuk ke dalam Islam tetapi melalui para sahabat yang berdakwah diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka beriman kepada baginda Rasul tapi kada pernah atau belum pernah melihat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingganya mereka kada kenal lawan baginda Rasul. Nah, itu yang kemudian kemungkinan yang dikatakan oleh para ulama hadis. Sehingganya ketika mereka bertanya, faqalu man anta, dan pian ini siapa ujar orang-orang muslim tadi. Qala Rasulullah. Kemudian ujar baginda Rasul, aku adalah Rasulullah. Sehingganya ketika itulah kemudian terjadi waktu itu terjadi yang namanya istilahnya bepandiran lah. Sampai jar kemudian datang seorang bebinian, warafa'at ilaihi imra'atun sabiyan. Maka ketika itu datang seorang perempuan mendekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, ali hadza hajj, kemudian apakah kemudian si anak kecil ini jar itu kemudian boleh melakukan ibadah haji. Dikatakan sobi, kan ada di sini dikatakan alihada
Farafat ilahi imra'atun sobian, maka jar si perempuan tadi mengangkat sobi. Dikatakan sobi kan ada istilahnya di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya walad, ada sobi biasanya. Nah, dikatakan sobi, maka sobi itu ujar kita tuh iya balita, bayi umur 5 tahun. Mai 5 tahun sampai ke bawah itu dikatakan sobi. Nah, artinya belum masih mencapai usia balik, masih kekanakan lah. Maka ketika bebinian tadi bertanya, alihada haj, apakah anak ini boleh melakukan ibadah haji? Maka ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am walaki ajrun. Jadi ujar baginda Rasul, iya, dan untukmu pahalanya. Artinya berbeda pendapat para ulama tentang ibadah haji ataupun umroh yang dilakukan atau yang digawi lawan kekanakan yang belum masuk usia balik. Ada yang berpendapat bahwasanya ujar Imam Syafi'i lawan Imam Malik, lawan juga Imam Ahmad ibn Hanbal bahwasanya haji ataupun umroh yang digawi lawan kekanakan yang belum masuk usia balik itu dikatakan mun'aqid wasahih. Artinya kemudian ibadah hajinya sah dan juga kemudian itu dianggap, artinya menggugurkan kewajiban baginya yang mampu. Itu menurut Imam Syafi'i. Sehingganya berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah bahwasanya la yasihu hajjuhu, artinya ibadah hajinya kada dianggap. Artinya tetap karena ketikanya sudah masuk usia balik, ketika ada kemampuan, maka yang pernah haji sebelum usia balik ataupun umroh ada kemampuan karena mengulang lagi ibadah haji dan umrohnya. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi yang jelas ketika ini adalah babul ta'awun 'alal birri wat taqwa, artinya tolong menolong dalam kebaikan, maka bagi mereka artinya kayak kuitannya tadilah yang membawanya nih, maka itu yang mendapatkan pahala karena inya yang membantu di dalam setiap proses di dalam rukun ini menggawi rukun haji. Artinya tetap boleh kekanakan atau umur sobi, apalagi sudah masuk usia balik misalnya, maka boleh inya melakukan ibadah haji, tetapi tetap kada menggugurkan kewajiban menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik lawan Imam Ahmad ibn Hanbal itu sudah sah. Ya kada apa-apa ujar mereka. Ini berbeda pendapat kemudian di dalam sah atau kadanya haji kekanakan tadi. Tetapi yang jelas ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaki ajrun, pahalanya gasan mamanya. Sehingganya setiap makanya kan Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu pun kemudian beliau mengatakan bahwasanya yang namanya setiap kebaikan ataupun ibadah ataupun hal-hal yang lainnya yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jelas bahwa katanya mereka mengatakan yang menggawi itu mendapatkan pahala, yang kemudian menjadi walinya kayak kuitannya lah kakanakan nih, itu pun kemudian mendapatkan secara sempurna. Yutabu ala fi'liha wala amnya di setiap kebaikan yang dilakukan lawan kekanakan nih. Artinya yang belum masuk usia balik, setiap kalinya melakukan kebaikan, yang mengaji, yang sembahyang, kemudian yang melakukan apa aja, maka itu pahalanya diberikan kepada orang tuanya. Tetapi sebaliknya ketika ia melakukan sebuah kesalahan ataupun melakukan sebuah dosa dan itu kemudian bukan diajarkan oleh orang tuanya, maka orang tuanya akan mendapatkan dosa dari apa yang ia kerjakan. Jadi misalnya ada kekanakan ya sudah, misalnya apalagi misalnya kita kuitannya melajari dari kayak mengenal huruf hijaiyah, kemudian kita melajarinya sembahyang atau apalah segala macam, digawinya sampai ia Tuhan menggawi, maka kita terus mendapatkan pahala dari apa yang kita ajarkan. Dan lebih apa kalau itu pahala yang dikatakan sebagai pahala jariah. Kalaupun kemudian artinya kita kadang mengajarkan misalnya, karena kita misalnya pada termasuk orang yang memiliki ilmu yang mumpuni misalnya, tapi kita menyuruhnya mengaji, belajar orang, kemudian belajar mengaji apa segala macam, kemudian setiap kebaikan yang ia kerjakan selain
dalam masalah haji pun di dalam ibadah yang lainnya itu sama. Ketika ia melakukan kebaikan, kita yang mendapatkan pahala. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, al-khazinu muslimul amin alladhi yufidu ma umira bihi wa yu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fa yadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi adhadul mutasaddiqaini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin alladhi yu'ti ma umira bihi wa dhabatu al-mutasaddiqaini bi fathil qaf ma'a kasrin nun ala tathiyah wa aqsum ala al-jam'i wa kilahuma sahih. Kemudian hadis yang selanjutnya atau hadis yang terakhir di dalam bab ta'awun 'alal birri wat taqwa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khazinul muslim al-amin, yang mana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khazinul muslimul amin. Al-khazin ini juru simpan, artinya yang mengikuti penyimpanan ya. Karena di zaman baginda Rasul ada yang namanya Baitul Mal. Kalau di zaman kita kan ada. Nah, Baitul Mal ini adalah kalau diartikan itu rumah harta. Artinya setiap mungkin ada rampasan perang atau kemudian ada orang yang sedekah, ada orang yang berhadiah segala macam, itu disimpan di dalam Baitul Mal. Yang mana dari Baitul Mal tadi itu diberikan kepada mereka, baik itu fuqara ataupun masakin atau mereka orang-orang yang berhak menerima sedekah atau dari Baitul Mal. Nah, maka ada yang namanya al-khazin, artinya yang mengikuti kuncinya lah dari Baitul Mal tadi, atau ujian kita tuh ini anggaplah kayak bendahara misalnya. Nah, itu al-khazin. Al-khazinul muslim, juru simpan tadi yang mengikuti kunci dirilah, yang penyimpanan nih, bagian penyimpanan. Al-muslim, dan dia adalah seorang yang muslim. Al-amin, dan dia adalah orang yang dapat dipercaya atau orang yang amanah. Alladhi yufidu ma umira bihi, yang kemudian dapat melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Artinya dari menjaga harta ataupun kira yang ingin diberikan amanah untuk membagikan kepada orang-orang yang berhak atau apa segala macam masih sesuai perintahnya. Fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu. Kemudian setelah ini diberikan amanah untuk memegang kunci tadi. Kemudian bisa melaksanakan setiap perintah yang diperintahkan kepadanya, kayak membagi, kemudian menyimpan, atau kemudian ada ini dan segala macam di dalam perintahnya tadi. Setelah itu ia kemudian fayu'tihi kamilan, juga memberikannya kemudian dengan sempurna, artinya tanpa ada dikurangi. Maka ketika yang fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu, kemudian ia memberikannya dengan sempurna, cukup diberikannya, dan jiwa jelas kata baginda Rasul di dalam hadis tadi, tayyibatan bihi nafsuhu. Kemudian ketika ia memberikannya itu dengan memberikannya dengan lapang dada, artinya tanpa ada iri, tanpa ada kemudian kesal atau apa segala macam. Kadang ada orang-orang yang kemudian merasa kehilangan ketika ia memberikan kepada orang lain, padahal itu lain haknya. Makanya di sini dijelaskan baginda Rasul, tayyibatan bihi nafsuhu, ketika ia memberikan tanpa ada sedikit pun di dalam hatinya, entah itu iri, kesal atau apalah segala macam, karena ia sadar bahwa semuanya adalah milik orang lain. Maka fa'idfahu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqaini, maka yang kemudian ketika ia bisa melakukan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW tadi, maka ahadul mutasaddiqaini, maka ia termasuk orang yang dianggap bersedekah. Artinya dengan jelas sebagaimana yang dikatakan baginda Rasul tadi, syaratnya yang pertama adalah seorang muslim, kemudian orangnya adalah al-amin, orang yang amanah, kemudian ada yufidu ma umira bihi, kemudian syarat selanjutnya ia bisa melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, dari menghitung, yang menjaga, kemudian memberikan hak-hak orang lain, menghasil sesuai perintah. Fayu'tihi kamilan, dan ketika ini diperintahkan untuk membagikan kepada orang lain, maka
keluar lagi nih, padahal duit orang juga sebenarnya. Kemudian mengeluarkan yang ada, ibaratnya ada iri lawan orang yang menerima, ada kesal ketika ingin mengeluarkan, ada hendak ini itu segala macam. Pada ketika ingin mengeluarkan, ingin mengeluarkan dalam keadaan senang, himung lah, tanpa ada beban dan segala macam. Karena sebagian kan ada yang istilahnya banyak, kalau ada pulang duit ya, wah ini pulang ya segala macam, kan kadang-kadang ada. Maka jangan sampai ada rasa itu, kata begitu Rasulullah SAW, kalau sekiranya semua bisa terpenuhi, artinya memberikannya dalam keadaan senang, maka ada mutasaddiqa ini, makanya termasuk dan ia mendapatkan pahala sedekah. Artinya sesuai apa ya yang keluarkan. Oh misalnya ada perintah keluarkan sedekah, misalnya untuk orang sifulan, artinya orang-orang yang berhak menerima sedekah dari Baitul Mal, makanya keluarkan tanpa ada beban, tanpa ada himungnya, justru himungnya bisa mengeluarkan. Maka orang-orang yang seperti inilah yang bagi langsung pun sama dianggap bersedekah walaupun itu bukan miliknya. Nah itu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, artinya pun mendapatkan pahala walaupun ujar para ulama yang memiliki harta itu pahalanya lebih banyak daripada yang membagi. Ini bukan hanya berlaku di Baitul Mal, pun sama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya kayak laki yang kemudian memberi duit ke istrinya, dengan sendirinya nih diberi duit, misalnya dititipkan lah senjata bulanan atau kesenapa, atau misalnya anaknya yang memberikan rezeki kepada kuitannya, karena misalnya mungkin terhadap suaminya, lalu anaknya yang menitipkan kepada mamanya, atau kemudian di dalam hal-hal yang kemudian berkaitan dengan yang namanya penyimpanan duit atau menitipkan duit tadi. Maka setiap kali baik itu kayak istri atau kuitan atau siapa aja mengeluarkan dari harta yang dititipkan tadi, itu pun kemudian dikatakan bahwasanya ada ikhtilaf ulama tentang izin. Jadi jangan kemudian bagi mereka baik itu khazin tadi yang mengikuti kunci Baitul Mal tadi, atau yang kemudian istri, atau kemudian seorang budak, ataupun pada si kuitan atau siapa aja lah, itu seharusnya min idinil malik, itu harus izin kepada yang memberikan harta tadi. Jadi harus diberikan. Walaupun sebenarnya beda pendapat tentang izin tadi. Yang pertama ada yang mengatakan bahwasanya izinnya itu harus dengan kalimat ini berpada nih. Misalnya karena bilanya ada orang minta ada apa-apa jadi sedekahkan. Ada yang mengatakan kayak itu. Ada juga yang mengatakan bahwa kita tahu bahwa inya itu seandainya ditahu duitnya disedekahkan atau diinfakkan, kita tahu ia pasti ridho, maka jadi itu kemudian dianggap izin juga. Kayak misalnya nih, kayak kita tadi lah nitip duit lawan kuitan misalnya, ternyata pas di rumah kuitan tadi ada orang minta misalnya, lalu disedekahkan dari duit yang kita titipkan tadi, karena misalnya si kuitan tahu bahwa anak pasti itu juga yang perlu duitnya disedekahkan, maka ini yang sudah termasuk izin juga. Atau misalnya kayak istri pun kemudian kayak itu diberi jatah misalnya lawan suami di rumah ini jadi biasa belanja, ternyata setelah belanja misalnya ada lebihan 10 ribu misalnya. Nah 10 ribu tadi simpan, kemudian ada orang yang minta. Ada yang mengatakan harus izin terlebih dahulu, tetapi ada juga yang mengatakan seandainya kita tahu bahwa orang yang memiliki tadi ridho, maka kita ada perlu izin, cukup kita sedekahkan, maka itu dapat asal dengan syarat kita pasti tahu yakin bahwa yang diisi tadi pasti ridho. Kalau yang ridho rela ikhlas melepasnya, maka itu sudah termasuk izin. Walaupun kita ada beban, tapi kita yakin bahwa ini pasti rela memberikannya, maka itu sudah
kita ragu di dalam memberikan hak-hak orang lain. Jangan sampai kemudian kita menahan hak-hak orang lain. Lebih-lebih lagi biasanya terkadang kita itu berat untuk mengeluarkan, jangan sampai, karena semuanya adalah hak orang lain. Makanya dahulukan orang lain ketimbang kita pribadi. Dan kalau sudah hak orang, keluarkan semuanya, karena itu adalah milik orang lain. Makanya kemudian di sini bagi Rasul mengatakan tayyibatan bihi nafsuhu man fahu kamilan. Artinya sudahlah ia mengeluarkan apa yang diperintahkan, tidak semuanya sesuai perintah. Kemudian ketika diperintahkan, keluarkan semuanya, jangan ditahan. Dan kalau misalnya keluar, misalnya harus keluar 500.000 misalnya, keluarkan semuanya 500.000, jangan dikurang. Dan kemudian harus dalam keadaan tayyibatan bihi nafsuhu. Kemudian ketika mengeluarkan harus dalam keadaan senang, himung, segala macam. Jangan sampai ada rasa kesal apa sebagainya dalam hati, karena itu bisa jadi mengurangi pahala yang kemudian seharusnya kita dapatkan. Itulah yang diajarkan bagi Rasulullah SAW tentang bagaimana kita harus saling menolong di dalam kebaikan, bagaimana kita harusnya saling membantu di dalam kebaikan, dan bagaimana kita bisa membantu sesama kita agar kiranya itu bisa menjadi jembatan kita untuk meraih ridha Allah dan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita agar kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, kita bisa jadi pribadi yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita agar kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita hajatkan dilakukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, warga kita, Allah sembuhkan segala istiaqa. Yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah hukuman kita pada hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasulullah SAW di dalam surga Allah Subhanahu